Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Okana Awani, masih di konten periwakan ya. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai gimana caranya biar air dalam akuarium ini tetap jernih ya, tetap bisa menghilangkan kotoran, terutama kotoran yang dihasilkan dari ikan. Kita tahu bahwa bagi pecinta ikan mas koki atau memelihara ikan mas koki sendiri, karena ikan mas koki itu termasuk ikan yang doyan makan, maka tentunya dia juga akan mengeluarkan banyak kotoran ya. Yang hal ini ya tentunya akan menyebabkan akuarium atau tank akuarium kita menjadi kotor, dan diperlukan suatu sistem yang bisa menghilangkan kotoran tersebut secara otomatis, kemudian mensaringnya, kemudian menghilangkan amoniaknya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Dalam video kali ini kita akan bahas mengenai filter apa yang saya pakai dalam tank akuarium saya ini. Kebetulan tank akuarium saya ini termasuk yang sedang ya jenisnya ya, dengan ukuran lebar 80 cm, tinggi 40, dan panjangnya 80 cm, tinggi 40, dan lebar 35 cm. Dan saya untuk ikan dengan banyak koloni seperti ini ya, banyak jenis dan beberapa koloni ini memang sebaiknya minimal menggunakan akuarium seperti ini, seluas ini, biar tidak uyek-uyekan gitu. Kembali ke filter. Nah, jenis pompa yang saya gunakan termasuk yang tipe rendah ya. Tipe rendah itu adalah tipe RS 1200, mereknya Roston, dengan kemampuan ini ya, sedotan sebanyak 800 liter per jam. Tentunya ini kalau saya amati berbeda ya antara nanti ini satu akuarium dengan satu lain. Maksud saya ketinggian akuarium dengan menggunakan pompa yang sama itu mungkin hasilnya akan berbeda. Saya dulu pernah menggunakan tank yang kecil dan menggunakan pompa ini, itu aliran airnya sangat deras sekali. Namun ketika saya gunakan tank atau akuarium yang lebih besar, itu menghasilkan air yang tidak terlalu banyak ya. masih bisa inilah, tapi masih bisa mencukupi, tapi tidak terlalu deras gitu. Ini dibilang 800 liter per jam. Kemudian yang saya suka dari pompa ini adalah dia punya watt atau daya sebesar cuma 15 watt, jadi secara kelistrikan tidak terlalu boros gitu. Oke. Filter yang saya gunakan ada dua jenis filter ya. Yang pertama ini saya dulu beli filter talang dengan ukuran 40 cm dan lebar mungkin sekitar 10 cm. Nah, dulu saya beli ternyata tidak mencukupi ya untuk tank sepanjang ini ya. Memang filter atau ruang filter chamber yang kita pakai itu harus seimbang dengan akuarium yang kita gunakan, besaran akuarium. Kalau memang hanya ukuran barangkali ukuran 30 ya, itu mungkin sudah mencukupi. Tank istilah filter seperti ini, tank talang seperti ini, yang ini bisa ditemukan di marketplace juga. Tapi karena dengan akuarium yang saya yang lebih besar, yang sedang lah sebenarnya, nggak besar banget ya, ini harus diberi tambahan chamber lah atau filter. Maka itu saya buat sendiri nih, ceritanya saya buat sendiri secara mencoba belajar untuk membuat
filter sendiri, ternyata chamber filter sendiri ternyata memang lumayan mengasihkan sebenarnya dan sangat mudah. Kemudian saya gunakan box ini plastik ya, itu berapa liter kemarin ya saya beli ya, sekitar mungkin 45 atau 15 liter ini ya boxnya ini ya, karena saya sesuaikan dengan besaran akuarium yang kita punyai. Kemudian untuk melubanginya atau untuk pralonnya ya, untuk pralonnya nih dan saya gunakan pralon yang biasa dipakai di tank akuarium. Teman-teman itu bisa sangat mudah mendapatkan pralon-pralon seperti itu di toko akuarium terdekat, pasti tersedia dari ininya, kemudian pralonnya, dan harganya cukup murah. Kalau pralon itu bahkan 1 meternya itu cuma 4 ribuan. Kalau untuk sambungan-sambungan seperti ini, satu sambungan itu cuma 1000-an, jadi sangat murah. Kemudian kalau misalnya ini ada isolatif, itu juga murah juga. Kemudian untuk, karena ini memang buatan sendiri ya, maka yang harus kita pikirkan adalah pembuatan. Ini adalah output dari chamber satu. Ini saya bikin 2, satu di sebelah tengah bawah sini, yang satunya di samping sini. Harapan saya karena memang apabila arus dari filter pompa ini besar, harapannya tidak membludak atau karena tidak bisa dikeluarkan, karena kan untuk pengeluaran ini hanya ini, tidak ada tenaga dorongnya ya, hanya murni dari gravitasi aja, sehingga kalau satu saya yakin pasti akan meluap, tidak cukup, kecuali kalau di bawah ya. Kalau ditaruh di bawah mungkin akan beda, lebih dan harus besar sebenarnya, tapi saya sarankan bikin 2 gitu. Kemudian untuk output tentunya harus ini ya, di bawah ya, lebih bawah dibandingkan nanti inputnya. Kalau di ini saya di tengah, walaupun di dalamnya ini saya bikin untuk inletnya itu agak tinggi. Kemudian seperti ini. Kemudian untuk inputnya di samping sana itu saya bikin bolongin juga waktu itu sangat mudah, tinggal memanaskan besi aja, paku, kemudian dipanaskan, bisa pakai kompor atau bisa pakai bisa pakai lilin, bisa itu. Nah, inletnya seperti saya ini, saya paling atas sendirilah. Nah, untuk menyambungkannya, atau menguatkannya ya biar tidak bocor, ini saya gunakan lem plastik ya, yang ada 2 yang harus dicampurkan itu. Tersedia di toko bangunan banyak, tinggal minta aja lem plastik aja, itu ada, terus lumayan kuat ini, sudah mudah pemakaiannya dan lumayan kuat. Kemudian dalam satu chamber ini kita buka ya, kita buka. Ini saya buat 3 kamar ya, 3 skat ya, 3 skat. Kita tunjukkan 3 skat, 1, 2, dan 3 di sini ya, 3. Untuk saya buat agak ukurannya sama ya, dibagi 3. Kemudian ini juga ini semacam papan plastik ya, ini bisa ditemukan di toko-toko. Kalau bangunan jarang, kemarin saya beli di toko buku, agak besar, menyediakan papan plastik yang lebar juga. Ini bisa dilem juga, harus dilem antara plastik dan boxnya ya. Untuk chamber pertama ini adalah chamber mekanik ya, chamber mekanik itu saya gunakan busa aja, untuk menyaring kotoran gitu. Saya gunakan busa. Ini di toko akuarium juga banyak bisa ditemukan, kemudian di online juga bisa ditemukan banyak. Ada yang kasar, ada yang sudah sedikit halus ininya busanya. Kemudian
Ini kita bersihkan ya mungkin sebulan sekali, karena kalau sudah sebulan tentunya airnya akan sangat kotor sekali, harus dibersihkan gitu ya. Kemudian chamber yang kedua, ini karena airnya di atas, chamber kedua itu jalur masuknya dari chamber pertama ke kedua ini saya bikin di bawah, dan di bawah lubang sana di bagian bawah, gunanya agar airnya mengalir ya dari atas ke bawah dan baru masuk ke chamber kedua. Chamber kedua ini saya isi batu apung ya, batu apung gunanya untuk saringan biologis yang gunanya untuk menyaring dan sekaligus untuk mengubah nitrogen amoniak menjadi nitrogen yang berguna untuk ikan. Kalau yang chamber kedua ini jangan sering dibersihkan karena secara alami itu batu apung akan mengikat ini ya, mengikat biologis apa itulah, mengikat biotik yang berguna untuk mengubah tadi amoniak tadi ya. Di chamber kedua, chamber yang ketiga adalah penjernih air ya. Penjernih air saya gunakan batu alkali ini ya, batu alkali. Nah, saya beli kemarin satu kali, dan kebetulan saya punya kerang sedikit, saya kasih kerang. Batu alkali itu gunanya untuk menjernihkan air sudah. Nah, dan saya gunakan ini juga, saya kasih tanaman ya, yang katanya ini adalah sirih gading gading. Ini kebetulan tanamannya sangat cocok untuk di indoor. Ini kebetulan saya beli sebulan yang lalu, masih bisa hidup. Tanaman ini gunanya untuk mengubah amoniak menjadi nitrogen yang berguna bagi tubuh. Nah, sengaja saya buat di chamber ketiga karena harapan saya dari chamber pertama ini akan saya bersihkan, karena memang mekanik ya, dan nanti rawan untuk kotor. Saya sering bersihkan, mungkin sebulan sekali. Sedangkan untuk chamber kedua dan ketiga ini akan ya mungkin agak sedikit lama lah untuk dibersihkannya. Makanya ini tanaman ini saya taruh di chamber yang ketiga. Setelah itu dari chamber ketiga ini mengalir satu output itu langsung ke bawah ke sana, satu menuju bikin bawah ke sana, arusnya searah jarum jam. Kemudian satu outputnya itu saya masukkan ke dalam filter saya yang talang ini ya, filter talang saya yang di dalam filter talang ini. Kita coba buka, itu ini ada, saya bikin tiga sekat juga sebenarnya, karena sebelumnya saya hanya menggunakan filter ini sebelum membuat chamber sendiri, box sendiri. Nah, di dalam filter talang ini ada saya beri satu, itu adalah apa ini namanya, filter biologis, berupa bola-bola ini, bola-bola apa namanya ya, plastik ini ya, gunanya untuk tadi mengikat juga, mengubah amoniak menjadi nitrogen. Dan terakhir juga ini buat seperti ini ya, rumah karang sebenarnya. Udah itu aja. Ini sebenarnya kalau satu box besar ini cukup, cuman karena memang saya masih punya box talang, ini saya gunakan, dan saya buat outputnya ada KDL seperti itu, gunanya untuk membuat arus searah jarum jam. Oke teman-teman, demikian tadi penjelasan saya mengenai filter ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Silahkan subscribe dan ketemu lagi di konten-konten kami berikutnya. Bye bye.